Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa di channelnya Naila Syauqina Siregar Baby Channel. Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tentang mitos dan fakta seputar menyusui bayi. Yang ke-11, mitos bayi ASI perlu tambahan asupan vitamin D. Faktanya tidak benar. Semua orang butuh vitamin D. Produsen susu formula memang menambahkannya pada produk mereka. Namun, bayi lahir dengan hati yang penuh dengan vitamin D serta kebiasaan menjemur bayi setiap pagi juga membantu dia mendapatkan tambahan vitamin D melalui sinar ultraviolet. Vitamin D sifatnya larut dalam lemak dan dapat disimpan oleh tubuh. Dalam keadaan tertentu, misalnya ketika ibunya sendiri ternyata menderita kekurangan vitamin D, maka memberikan tambahan suplemen vitamin D kepada bayi bisa dianggap perlu. 12. Mitos. Seorang ibu harus mencuci putingnya setiap kali sebelum mulai menyusui. Faktanya tidak benar. Pemberian susu formula kepada seorang bayi memang harus sangat memperhatikan faktor-faktor kebersihan, karena susu formula merupakan tempat yang baik untuk berkembang biaknya bakteri dan juga rentan terhadap kontaminasi. Akan tetapi, membersihkan atau mencuci puting terlalu sering malah akan menghilangkan minyak-minyak alami yang melindungi puting dari resiko lecet karena puting kering. Sebenarnya dengan mengoleskan setetes ASI sebelum menyusui bayi lebih lanjut sudah menjadi satu langkah desinfektan alami bagi puting bayi. 13. Mitos. Dengan memompa atau memerah ASI, seorang ibu bisa tahu berapa banyak ASI yang dihasilkan olehnya. Faktanya tidak benar. Seberapa banyak ASI yang berhasil diperah atau dipompa tergantung pada banyak sekali faktor, termasuk tingkat stres seorang ibu. Seorang bayi yang menyusu dengan benar bisa mengeluarkan ASI dari payudara ibunya jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah ASI yang berhasil diperah atau dipompa oleh ibunya sendiri. Jumlah ASI yang berhasil diperah atau dipompa hanya bisa menjadi indikator terhadap seberapa banyak ASI yang bisa Anda perah atau pompa, bukan sebagai tolak ukur atas jumlah ASI yang bisa Anda produksi secara keseluruhan. 14. Mitos. ASI tidak cukup mengandung zat besi untuk memenuhi kebutuhan bayi. Faktanya tidak benar. ASI mengandung zat besi dalam jumlah yang tepat untuk memenuhi kebutuhan bayi. Apabila bayi lahir cukup bulan, maka zat besi yang terdapat di dalam ASI bisa memenuhi kebutuhannya sekurangnya untuk 6 bulan pertama. Susu formula mengandung terlalu banyak zat besi, dan zat besi yang ditambahkan dalam susu formula tersebut sangat sedikit yang terserap oleh usus bayi, sehingga sebagian besar kemudian dikeluarkan kembali lewat BAB bayi. 15. Mitos. Lebih gampang memberikan susu dengan botol dibandingkan bila menyusui secara langsung. Faktanya tidak benar. Namun demikian, seringkali proses menyusui menjadi sulit karena para ibu tidak mendapatkan bantuan praktis yang diperlukan pada saat pertama kali mulai menyusui bayinya. Suatu awal yang buruk memang dapat membuat proses menyusui menjadi sulit. Tetapi kesulitan tersebut tentunya dapat diatasi. Kadangkala menyusui pada awalnya memang dirasakan sulit karena ibu tidak mendapatkan bantuan yang diperlukan sehingga timbul berbagai kesulitan. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, berbagai kesulitan tersebut dapat diatasi dan menyusui menjadi semakin mudah. 16. Mitos. Menyusui membuat ibu tidak bebas beraktivitas. Faktanya tidak benar. Tergantung bagaimana Anda memandangnya. Seorang bayi dapat disusui di mana saja, kapan saja, sehingga sebenarnya lebih membebaskan bagi sang ibu. Tidak perlu menggotong segala macam peralatan pembuatan susu formula kemana-mana. Tidak perlu cemas memikirkan di mana tempat menghangatkan susu formula tersebut. Tidak perlu khawatir kesterilan proses pembuatan susu formula tersebut. Dan yang terpenting, ASI tetap dapat diperah atau dipompa apabila ibu memang harus meninggalkan bayi di rumah. 17. Mitos. Tidak ada cara untuk mengetahui seberapa banyak ASI yang diminum oleh bayi. Faktanya tidak benar. Memang tidak ada cara yang mudah untuk mengukur seberapa banyak ASI yang dikonsumsi oleh bayi. Tetapi bukan berarti Anda tidak bisa tahu apakah bayi Anda cukup mendapatkan ASI. Pastikan bahwa posisi badan bayi pada saat sedang menyusu serta pelekatan mulut bayi pada payudara ibu telah benar sehingga bayi dapat minum ASI dan bukan hanya ngempeng. Bayi buang air kecil minimal 5-6 kali dalam sehari dan selesai sendiri menyusunya dengan cara melepaskan sendiri dari payudara ibu. Bayi tampak tenang, kenyang, dan tidak rewel ketika selesai menyusu, dan setiap bulan ada kenaikan berat badan bayi yang wajar. 18. Mitos.
dewasa ini, susu formula hampir sama kandungannya dengan ASI. Faktanya tidak benar. Pernyataan bahwa susu formula sama kandungannya dengan ASI juga sudah pernah dipropagandakan produsen susu formula pada tahun 1900-an. Bahkan jauh sebelumnya, susu formula masa kini cenderung disama-samakan kandungannya dengan ASI, walau sebenarnya tidak. Setiap kandungan yang tidak terdapat dalam susu formula tetapi terdapat dalam ASI diputarbalikkan oleh produsen susu formula dan dianggap sebagai suatu nilai lebih. Intinya adalah susu formula sama sekali berbeda dengan ASI. Susu formula berusaha menyamakan diri dengan ASI walau dibuat berdasarkan pengetahuan yang sempit dan tidak menyeluruh tentang apa kandungan ASI sebenarnya. Susu formula tidak mengandung zat antibodi atau kekebalan tubuh, sel-sel hidup, enzim-enzim, dan tidak mengandung hormon. Dibandingkan ASI, susu formula mengandung lebih banyak zat aluminium, mangan, kadmium, sejenis logam berat, timbal, dan juga zat besi. Susu formula juga mengandung jauh lebih banyak protein dibandingkan ASI. Kandungan protein dan lemak yang terdapat dalam susu formula juga berbeda dengan yang terdapat dalam ASI. Kandungan susu formula tidak berubah dari periode awal menyusui hingga akhir, dari hari pertama ke hari ke-7, hari ke-30, dari satu ibu ke ibu lainnya, dari satu bayi ke bayi lainnya. ASI dibuat khusus hanya untuk bayi Anda. Susu formula dibuat dan disamaratakan untuk semua bayi. Susu formula hanya mampu membuat bayi menjadi gendut, tetapi bayi tidak mendapatkan kandungan nutrisi dan gizi lainnya yang dibutuhkan, yang semuanya terdapat dalam ASI. 19. Mitos. Apabila seorang ibu menderita penyakit infeksi, maka dia harus berhenti menyusui. Faktanya tidak benar. Menyusui justru malah akan membuat bayi lebih tahan terhadap infeksi, dengan sedikit sekali pengecualian. Pada saat sang ibu mengalami demam seperti batuk, muntah, diare, ruam, dan sebagainya, sang ibu sudah menularkan infeksi tersebut ke bayinya jauh sebelum ibu tahu bahwa ibu sedang menderita sakit. Perlindungan terbaik bagi bayi yang mengalami infeksi adalah ASI. Apabila bayi ikut tertular, maka bayi akan lebih cepat pulih bila bayi tetap mendapatkan ASI. Selain itu, mungkin saja sebenarnya sang bayilah yang menderita infeksi dan menularkannya kepada ibunya. Tetapi bayi tidak menunjukkan tanda-tanda sakit karena bayi terus minum ASI. Juga infeksi payudara termasuk di dalamnya rasa sakit dan pembengkakan payudara bukan merupakan alasan untuk ibu berhenti menyusui. Bahkan infeksi payudara akan cepat pulih apabila sang ibu terus menyusui, terutama menyusui dengan payudara yang sedang sakit. 20. Mitos. Apabila bayi menderita diare atau muntah-muntah, maka ibu harus berhenti menyusui. Faktanya tidak benar. Obat yang paling mujarab untuk infeksi saluran pencernaan bayi adalah ASI. Hentikan segala macam jenis asupan lainnya untuk sementara waktu, tetapi lanjutkan pemberian ASI-nya. ASI satu-satunya cairan yang dibutuhkan oleh bayi ketika dia sedang diare dan muntah-muntah, kecuali dalam kasus tertentu yang sifatnya luar biasa. Bayi merasa lebih nyaman ketika sedang menyusu, ibu merasa lebih tenang ketika sedang menyusui. Baiklah sahabat Naila Syokina Siregar Baby Channel, kita akan lanjutkan mitos dan fakta seputar menyusui bayi di video selanjutnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.